Bapak Dr. Andes Haji Agus Maulana MM, PLT Kadisdik Kabupaten Bandung Barat. Beliau menjabat sebagai Asisten Daerah 3 Kabupaten Bandung Barat. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Kasih, para pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru se-Kabupaten Bandung Barat, serta panitia yang luar biasa yang menyelenggarakan kegiatan ini. Lalu selamat siang semuanya, para pejuang pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Saat work from home ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengadakan webinar series sejumlah 8 pertemuan. Ini juga kerjasama dengan tim pengembang kurikulum Kabupaten Bandung Barat, kemudian MGMP Kabupaten Bandung Barat, IGI Kabupaten Bandung Barat, serta didukung penuh ini untuk room dari PSMK Kemdikbud. Dalam hal ini room Webex-nya disediakan langsung, digawangi oleh Teh Umi. Terima kasih Teh Umi. Ini bisa menampung lebih dari 2.000 peserta ya event meetingnya. Oke Bapak Ibu, webinar ini meliputi 8 kali pertemuan ya. Saya perlihatkan dulu apa saja, meliputi apa saja. Oke. Nah ini, jadi yang pertama yang sekarang hari ini 2 Juli 2020 ini adalah episode langsung Pak Kadisdik yang memberikan materinya, yaitu pembukaan program oleh Dinas Pendidikan dan webinar strategi pembelajaran jarak jauh. Jadi langsung dibuka, langsung nanti Pak Kadis memberikan materi. Kemudian yang episode kedua nanti 4 Juli pukul 10, pembelajaran proyek dengan menggunakan Google Classroom. Ini pematerinya dari tim Google langsung. Kemudian episode 3, materi tentang RPP inspiratif dan pembuatan modul sederhana untuk pembelajaran tanggal 5 Juli. Sama pukul 10, pematerinya dari tim IGI KBB. Kemudian episode 8, penilaian portofolio sebagai asesmen alternatif di masa pandemi. Ini dari UPI. Kemudian episode 5, merancang pembelajaran kontekstual dan lintas mata pelajaran. Pematerinya Ibu Aulia Wijiasih dari Kemdikbud. Kemudian episode 6, literasi di masa pandemi, tanggal 8 Juli 2020. Pematerinya tim IGI Kabupaten Bandung Barat. Episode 7, asesmen pengetahuan menggunakan Kuiper. Jadi nanti ada tim Kuiper Indonesia yang materinya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan Edpuzzle sebagai media pembelajaran dan asesmen. Nanti pematerinya dari tim IGI. Bapak Ibu, peserta yang mendapatkan sertifikat tentu saja adalah peserta yang mengikuti ke-8 materi ini. Jadi andai saja ada yang mengikuti cuma 2, itu mohon maaf nanti mungkin tidak akan mendapat sertifikat ya dengan jumlah jam 32 jam. Jadi nanti dari mana sumber datanya, maka nanti setiap akhir sesi dari setiap pertemuan, kita akan memberikan presensi melalui chat Webex ya Bapak Ibu ya, nanti diisi. Jangan lupa nanti dikasih tahu kalau sudah mulai diedarkan. Oke Bapak Ibu, kemudian ada tata tertib yang harus disepakati, maksudnya ditaati bersama. Yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit. Kemudian hindari penggunaan 2 perangkat pikon dalam pertemuan ini karena tadi ngejuit ya, ada suara gangguan. Kemudian peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya melalui kolom chat atau raise hand, dan nanti bertanya langsung jika diberi kesempatan. Jadi kalau chat langsung dibacakan oleh moderator, kalau raise hand nanti ditunjuk akan dibuka langsung mic-nya oleh Bu Umi atau Teh Umi. Kemudian penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat dan raise hand. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang pikon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Itu tata tertibnya, teman-teman semua. Baiklah Bapak Ibu,
kita masuk sesi pertama, pembicaranya langsung Pak Kadis, Bapak Dr. Andes Haji Agus Maulana, sekaligus membuka ya. Moderatornya kali ini adalah Pak Ujang Rahmat Slamet MPD. Beliau bertugas instansinya di SMP Negeri 1 Gunung Halu. Ya, jauh di sana. Oke Bapak Ibu, sesi ini berjalan mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Pak Ujang, disilakan Pak Ujang, dibuka saja mic sama videonya. Iya. Silakan Pak Ujang untuk memimpin. Ya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Halo Pak Ujang. Pak Ujang, sepertinya signalnya nih kayaknya. Terlempar mungkin ya. Saya terlempar. Beliau di gunung Pak Apunten. Linggina. Kebetulan ini di ruang kantor kita, rekan-rekan pada ikut semua pakai monitor, jadi mereka kurang mendengar suara, katanya ini unmute-nya padahal tidak. Oke, kita lanjutkan. Pada hari ini, sebagaimana tadi host Ibu Diana sudah menyampaikan bahwa saya Ujang Rahmat Slamet dari SMP Negeri 1 Gunung Halu selaku moderator akan memandu kegiatan webinar ini. Untuk episode ini akan ada 2 sesi paparan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, dan yang kedua nanti paparan dari rekan kita yang luar biasa dari IGI. Adapun susunan acara webinar ini, yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Untuk tata tertib tadi sudah disampaikan oleh host kita. Dan marilah kita sama-sama kesempatan seluas-luasnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Maulana, MM, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Bapak Dr. Haji Agus Maulana. Mungkin beliau membuka dulu ya Pak Ujang ya. Membuka acara webinar. Sekaligus pembukaan webinar series ini. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Ujang, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala ansrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wahsobi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi di lingkup Dinas Pendidikan, mungkin yang hadir di sini saya nggak bisa melihat karena dari HP, Bapak Ibu peserta webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan IGI, saya sangat mengapresiasi sekali atas penyelenggaraan webinar pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dalam 8 episode ya, 8 episode, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi mohon maaf, saya juga nggak bisa lama, saya paling hanya bisa memberikan pengarahan dan mencoba untuk memberikan pengarahan dan membuka acara ini gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa pelaksanaan sekarang itu dengan teknologi, kita ketahui semua bahwa kondisi kita sedang pandemi COVID-19 gitu. Jadi semua kegiatan dilakukan melalui alat teknologi. Nah, ini juga akibat COVID-19 ini memang meluluh lantahkan
berbagai segi, termasuk bidang ekonomi, bidang pendidikan, termasuk yang lainnya. Namun demikian bahwa proses pembelajaran ini di dunia pendidikan harus tetap berjalan karena hak anak untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Yang hadir pada acara web ini bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan SKB ya di dalam pelaksanaan belajar jarak jauh itu, yaitu SKB 4 Menteri yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan BNPB dan Menteri Agama. Bahwa SKB di dalam SKB 4 Menteri ini didasarkan ke bahwa hanya 6% yang baru bisa menjalankan proses belajar tatap muka, itu juga dalam kerangka protokoler kesehatan yang sangat ketat. Nah, kondisi Bandung Barat pada saat ini memang kalau di Provinsi Jawa Barat masih masuk ke dalam zona biru, belum ke zona hijau. Kalau di dalam zona hijau itu sudah diperbolehkan ada kegiatan tatap muka, tetapi dengan pelaksanaan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Itu artinya ada perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka di sekolah atau di kelas. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh ini mungkin kita ini masih agak lama juga gitu ya. Karena kalau melihat zona belum hijau, kemudian pada saat zona hijau juga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, termasuk sekarang ini sekolah harus menginput data kesiapan sekolah melalui data pokok pendidikan. Kemudian ketika membuka juga di zona hijau harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah, Sekju Dinas Pendidikan, dan persetujuan dari tim gugus tugas COVID. Nah, belajar dari rumah ini dimaksudkan bahwa kita ingin melindungi kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Ini yang menjadi prioritas utama di dalam rangka menjaga kerumunan atau menjaga physical distance, maka proses pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh. Jarak jauh itu artinya belajar dari rumah juga gitu ya. Guru juga mengajar bisa dari rumah atau dari sekolah dengan menggunakan alat-alat teknologi. Pada awalnya memang ketika terjadi proses pembelajaran di rumah ini memang agak sulit, sehingga guru-guru baik orang tua ini agak sulit juga. Guru-guru juga dipaksa untuk menguasai teknologi di dalam rangka melaksanakan tugasnya melakukan pembelajaran atau belajar mengajar dengan para peserta didik. Nah, dalam rangka jarak jauh ini tentunya kita ada beberapa strategi yang memang harus dilakukan. Karena berbeda dengan tatap muka tentunya, baik dari sisi kurikulum. Ya. Jadi kompetensi yang ingin dicapai pun ini akan berubah. Akan berubah yang tadinya mungkin tinggi, sekarang levelnya menjadi turun atau bagaimana. Termasuk masalah penyusunan kurikulum. Nah, kita ketahui juga bahwa pusat kurikulum sudah mengeluarkan tentang rencana RPP ya, RPP, memberikan contoh RPP bagaimana harus dibuat, yang tadinya guru dibebankan kepada administrasi yang begitu banyak, sekarang itu kan bisa satu lembar gitu. Jadi pusat
kurikulum itu sudah mengeluarkan tentang bagaimana penyederhanaan satu kurikulum. Di dalamnya adalah RPP yang dibuat oleh guru dan diperkenankan tidak melihat berpikir berapa banyak lembar yang harus dilakukan, tetapi konten yang perlu dikuasai, yang perlu dituangkan di dalam menyusun RPP gitu. Nah, di dalam isi RPP itu kan sederhana, ada 3 hal yang menurut pusat kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada aktivitas, dan yang ketiga ada penilaian. Nah, di dalam RPP yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran ini yang disarikan dari kompetensi dasar yang dirumuskan dengan kalimat yang mudah untuk dipahami, termasuk nanti di dalam aktivitasnya contoh-contohnya. Jadi ini dirumuskan secara sederhana sehingga kalimatnya mudah dan dapat dipahami. Jadi dari sisi tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah dari sisi aktivitas. Dalam RPP itu ada aktivitas yang berisi kegiatan aktivitas siswa selama melakukan proses pembelajaran. Nah, ini juga dituangkan di dalam RPP ini. Dan yang ketiga adalah penilaian. Tentunya penilaian ini sebagai gambaran umum tagihan yang biasa dilakukan guru untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi dasar yang sudah dibuat di dalam RPP. Nah, itu yang penyederhanaan dari sisi kurikulum dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini. Itu strategi yang salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin di dalam strategi ini ada model yang biasanya disebut dengan namanya blended learning gitu ya. Blended learning ini adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran konvensional atau tradisional dan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada perpaduan gitu dari pembelajaran konvensional dan pembelajaran jarak jauh gitu. Ini mungkin menurut saya cocok juga dilakukan dalam rangka kondisi saat pandemi ini, blended learning ini gitu. Nah, di dalam blended learning ini biasanya ada 4 hal atau 4 aspek yang kalau saya lihat tadi dengan RPP hampir sama. Yang dimulai segala sesuatunya dengan perencanaan tentunya, kemudian ada proses pelaksanaan, kemudian ada proses evaluasi, hanya ditambah ada bagaimana dari hasil pelaksanaan tersebut faktor penghambat dan faktor pendukung di dalam melaksanakan blended learning ini. Itu salah satu model di dalam pembelajaran jarak jauh. Karena kita ketahui bahwa perubahan pola pembelajaran yang bersifat tadinya bersifat konvensional, sekarang menjadi pola pembelajaran jarak jauh dan mandiri, terbuka serta fleksibel gitu, dengan memanfaatkan berbagai media atau sumber belajar baik melalui online ataupun melalui internet lainnya. Itu hal-hal yang memang sekarang kita perlukan dalam rangka program belajar jarak jauh ini. Jadi strategi itu yang mungkin bisa dilakukan menurut saya dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa lama, nanti materi ada di Pak Kabin sebetulnya sudah ada gitu, tapi tidak bisa sampaikan secara keseluruhan karena berhubung juga ada kegiatan yang
lain, harus mengikuti kegiatan yang lain pada hari ini, sedang ditunggu oleh tim penilai kinerja berkaitan dengan kegiatan penilaian kinerja dari ASN di Bandung Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin itu hanya dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan untuk diskusi dalam kegiatan webinar ini yang kita lakukan pada hari ini. Untuk itu dengan mengucapkan bismillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin juga Lab tidak mengikutinya, Bu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat. Barangkali Bapak berkenan, barang ada pertanyaan dulu dari peserta, Pak. Mangga, sebentar, mangga. Oh iya. Silakan kepada rekan-rekan, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada Bapak Kepala Dinas dengan bukan raise hand dulu, dan nanti akan diatur oleh host siapa yang akan bertanya. Mangga Budian, siapa dulu Budian? Baik, siapa yang harus dinyalakan, Bu Yuyu? Oh, nggak jadi. Pak Sukardi, silakan Pak Sukardi. Ya, Bu. Silakan. Mohon itu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih kepada panitia. Kenalkan, saya Sukardi dari SMP 1 Lembang. Izin bertanya, Pak. Suara saya kedengaran, punten? Terdengar. Baik. Dari paparan singkat yang Bapak sampaikan, tentunya kami memahami kondisi yang real di lapangan. Dan kami pun di lapangan, khususnya di SMP 1 Lembang, sudah melakukan semacam rencana-rencana untuk persiapan menjelang offline nanti. Ada beberapa pertanyaan, Pak, namun saya singkat jadi 2. Yang pertama, usaha apa lagi yang kami harus lakukan agar percaya diri dalam hal ini, tidak merasa khawatir dan takut akan kondisi yang serba tidak pasti ini. Jadi sekali lagi, yang pertama, harus apa lagi yang kami lakukan setelah ada persiapan-persiapan menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Yang kedua, mohon pencerahan dari Bapak dalam tata pelaksanaannya. Kami masih mendukung protokol kesehatan, namun dari sisi sosialisasi, bagaimana teknis agar memadai protokol kesehatan dari sisi sosialisasi dan alat-alat pengaman diri APD itu belum memadai. Nah, khawatir kalau nanti ada yang tidak berkenan, akhirnya kami jadi kambing hitam atau dipermasalahkan. Barangkali, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jangan main sama si ini. Terima kasih Pak Sukardi. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sukardi, Pak Hadis. Silakan yang lain, barangkali 2 orang penanya lagi untuk sesi 1 ini. Baik, sebentar. Ya, mangga. Tadi udah ya, sekarang ke Bu Yuyu. Ibu apa Bapak? Halo. Bapak, Oh, ya, silakan Bapak. saya mulai.
Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada yang terhormat Dr. Anas Agus Maulana MM sebagai PJS di KBP. Terima kasih Pak atas paparannya yang begitu singkat tapi padat. Ada satu hal tadi Bapak menerangkan tentang pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, yang kita ketahui bahwa pendidikan itu mencakup 3 ranah pendidikan, Pak. 3 ranah yaitu keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Melalui PJJ ini mungkin tadi bisa lebih efektif belajar, bisa mandiri, terbuka, dan fleksibel. Tapi yang menjadi masalah bagi kami di lapangan sebagai guru, yang mana pendidikan itu ada 3 ranah tadi. Kalau untuk sikap, itu bagaimana Pak? Sikap itu perlu keteladanan, pembiasaan yang intens. Masalah sikap itu bagaimana melalui PJJ ini supaya sampai ke siswa. Itu poin Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yukyuk. Barangkali satu ini Bu Umi. Satu lagi? Baik, sebentar. Kita tanya dulu ya. Ini ada Pak Adianika. Halo. Halo. Pak Diatnika. Halo. Halo. Pak Diatnika, halo. Halo. Nggak ada suaranya. Coba Pak Yukyuk, Bu. Udah kan tadi? Udah Itu, Pak Yukyuk. Pak Adiatnika belum. Pak Adi. Halo. Nggak ada suaranya. Yang sudah bertanya ke bawah ya. Sudah semua? Silakan dijawab mungkin. Dijawab ya. Kami persilahkan Pak Kepala Dinas untuk menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh yang pertama Pak Sukardi tentang upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Yang kedua menyebut tentang APD apabila memang terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara sekolah masih ada keterbatasan. Yang kedua dari Pak Yukyuk berkenaan dengan pembelajaran jalan jauh menyebut tentang pembinaan sikap sebab kali pertemuan antara guru dengan siswa sangat terbatas sekali, bahkan mungkin ya tidak ada. Bagaimana PJJ ini untuk upaya penanaman sikap? Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Ujang, Pak Sukardi dan Pak Yusuf. Jadi dari SMP 1 Lembang Pak Sukardi, usaha apa lagi apa yang dapat dilakukan sehubungan dengan persiapan menghadapi ketidakpastian ini kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ujang, bahwa pertama bahwa mungkin banyak usaha yang harus kita lakukan. Ini juga kita di dalam COVID-19 ini terus kita lakukan pemantauan dari sisi kesehatan. Jadi artinya tim gugus tugas juga tidak diam dalam ketidakpastian ini, tetapi tetap melakukan berbagai upaya untuk semuanya bisa berjalan dengan aman, nyaman, selamat dan sehat gitu. Jadi pemerintah ini sedang melakukan usaha dan sekarang sebetulnya kemarin itu kita melakukan PSBB atau pembatasan skala skala besar gitu. Ini sudah 3 tahapan karena didasarkan pertahapannya itu adalah berdasarkan masa inkubasi dari COVID-19 dan ini kita sudah 3 kali melakukan PSBB terbatas. Nah sekarang kita mulai memasuki apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau kita berpikir mindset kita ketika berhubungan berpikir kepada masa Suaranya menghilang.
Halo Pak Agus, suaranya tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran ya Pak Agus ya? Iya, Iya. Bapak, Pak Agus, suaranya tidak terdengar Pak, menghilang Pak. Diatur sedemikian rupa dan itu sudah ada buku panduannya yang mungkin sudah di-share, Bapak Ibu sudah membaca bahwa sekolah itu harus bagaimana. Di situ ada peran kepala sekolah, ada peran dinas pendidikan, ada peran guru, ada peran siswa, ada peran orang tua. Itu panduannya sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti dan menceklis terhadap panduan-panduan itu. Nah, tentunya di dalam pelaksanaannya memang Bapak Ibu guru akan bekerja ekstra. Artinya, kalau misalkan ini terjadi dibuka sekolah itu karena dalam satu kelas itu di dalam panduannya hanya 50% atau paling hanya 15 orang ya, 15 orang sampai 18 orang yang terbagi ke dalam shift gitu. Nah, protokolernya bagaimana? Itu ketika datang maka siswa harus dilakukan tes suhu badan juga. Kemudian ketika masuk kelasnya juga sudah disinfektan. Dan itu satu shift. Kemudian proses pembelajarannya jam belajarnya berkurang dari 45 menit mungkin hanya 25 menit. Dan itu hanya 4 jam pelajaran. 4 jam kali 25 berarti hanya 100 menit, 1 jam setengah. Nah, diharapkan istirahat juga di dalam kelas melakukan proses pembelajaran selama itu, dan selesai itu anak-anak harus pulang, tidak bermain. Nah, jadi mindset ini yang harus diberitahukan bahwa kekangenan sekolah, kekangenan siswa, kekangenan guru untuk semua bertemu, itu pada AKB ini memang berbeda dengan pemikiran kita sebelumnya. Yang anak-anak bisa bermain, anak-anak bisa jajan di sekolah. Sekarang kan warungnya juga harus tutup, kan? Yang diharapkan bahwa anak juga membawa makanannya dari rumah. Ini berbeda, gitu. Nah, jadi kekangenan terhadap masuk sekolah, kemudian belajar bersama guru semua, ini akan berbeda dengan pada situasi sebelumnya. Kalau dulu bisa bermain, bisa apa gitu, bisa berkerumun, sekarang diharapkan ada physical distancing. Nah, inilah yang mindset ini yang harus diberikan penjelasan, diberikan sosialisasi terhadap para siswa, para orang tua. Jadi sangat-sangat berbeda di dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Yang saya khawatir karena keketatan itu ada dampak psikologis terhadap siswa. Kemudian terhadap guru juga kalau dibagi satu kelas dibagi 2 shift artinya menambah satu kegiatan. Karena selesai belajar harus disinfektan, mereka mengikuti lagi yang kedua, kan gitu, sesi kedua. Jadi satu kelas yang biasanya 1 kali sekarang jadi 2 kali harus melakukan proses pembelajaran. Nah, itu kami harap sekolah melakukan checklist semua terhadap sarana prasarana dan perilaku apa yang harus dilakukan, termasuk ekstra ketat di dalam menjaga peserta didik dari sisi keamanan, kenyamanan, karena tetap kita harus melakukan physical distance, bagaimana masker juga harus ada, cuci sabun juga harus ada, jadi PHBS ini terus akan berjalan gitu ya, berubah perilaku hidup sehat kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan protokol kesehatan atau sosialisasi juga tadi sudah langsung saya singgung, jadi saya harapkan Bapak Ibu juga melihat lagi buku panduan untuk pembelajaran
di sekolah, bagaimana ketika pembukaan. Kita juga nanti akan untuk pembukaan tentunya rekomendasi dari gugus tugas atau dari pemerintah daerah setelah checklist protokol atau alat kesehatannya sudah sesuai, dan itu juga bisa kita lihat di data pokok pendidikan yang memang kita sudah mengedarkan surat, Bapak Ibu harus menginput di Dapodik tentang rencana persiapan untuk selanjutnya. Jadi alat cuci tangan harus disediakan, mungkin tiap kelas harus ada gitu. Ini juga harus dipersiapkan semuanya, dan kita juga akan melakukan pengecekan sebelumnya. Namun yang jelas saat ini kita belum memasuki zona hijau, artinya tahun pelajaran baru tetap mulai tanggal 13, tetapi apakah ada tatap muka atau masih belajar dari rumah? Saya yakin masih belajar dari rumah, karena belum nanti kita petakan daerah hijau, daerah kuning, daerah birunya dari setiap kalau skala desa atau skala kecamatan. Tapi di kita skala desa juga sudah ada zona-zona itu. Yang khawatirkan kan penyebarannya gitu. Kita tidak tahu orang tuanya mungkin bekerja di Bandung, kan anak itu ketika di Bandung, nah ada terkena gitu, maka ini semua juga harus diisolasi selama 14 hari. Itu juga harus diperhatikan kondisi daripada rumah dan bekerjanya juga di mana, karena kejadian-kejadian yang ada di kita juga yang sudah terkonfirmasi positif itu seperti kemarin itu kan dari penduduk Bandung Barat, tapi dia bekerja di Kota Bandung, di kelurahan, dan seorang PNS, cuman tinggalnya di Bandung Barat, kan kenanya jadi Bandung Barat kan itu akhirnya. Kemudian juga ada yang dari terkena dari Pasar Antri Cimahi, itu juga penduduk yang ada di kita. Tapi kita tidak terlalu jangan terlalu khawatir begitu berlebihan gitu. Nah, yang penting protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu untuk Pak Sukardi, kemudian Pak Yusuf mengenai bagaimana tentang sikap. Nah, mungkin mengenai sikap ini kalau kita lihat di blended learning itu kan gabungan dari konvensional dengan pembelajaran secara online. Artinya kalau pembelajaran secara online itu juga sudah bisa dilihat dari sikap kedisiplinan atau apapun dari rencana yang kita buat dari sisi evaluasinya. Nah, di dalam blended learning pun biasanya ada pertemuan, apakah mungkin 1 minggu hanya sekali gitu ya, ataupun memang 2 minggu sekali, itu bisa dilakukan. Ya tentunya kalau kondisi gini dengan protokol kesehatan, dan di situ bisa kita lihat. Nah, sehingga kita memang di dalam menilai sikap ini, komunikasi antara pendidik dan orang tua memang semakin harus semakin erat dan terus melakukan komunikasi yang baik. Kemudian juga dengan lingkungan, karena kan pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru saja, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adis yang sudah memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sukardi dan Pak Yukyuk dari SMP 1 Gunung Halu. Pada prinsipnya dalam hal ini Dinas Pendidikan tentunya berupaya untuk melayani kondisi yang ada sekarang ini. Tentunya tiap sekolah sudah mempersiapkan berbagai hal terkait untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang ada, Pak Kadip, kira-kira begitu. Ya. Walaupun tadi sempat menghilang suara dari Pak Kepala Dinas, pada intinya bahwa kita tetap berupaya, tetapi
tidak usah khawatir berlebihan, begitulah apa yang disampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Selanjutnya terkait pembinaan sikap dalam situasi seperti ini, tentu saja bahwa komunikasi antara pendidik dan orang tua juga dengan lingkungan sekitar di mana peserta didik tinggal itu harus dibangun dengan lebih intens, dan pembinaan sikap tetap bisa dilakukan sekalipun pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, kedisiplinan siswa mengikuti kegiatan daring ini atau kegiatan jarak jauh ini, kita bisa lihat merupakan itu upaya kita dalam membina sikap siswa juga. Walaupun tentu saja bahwa dengan PJJ ini ada keterbatasan dibanding apabila dalam kondisi normal seperti yang biasa kita lakukan. Barangkali itu apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kita, Pak Sukardi dari SMP Negeri 1 Lembang dan Pak Yukyuk dari SMP Negeri 1 Gunung Halu. Ya, barangkali kemudian bisa dibuka sesi kedua atau cukup? Ya, bisa. Pak Kadisnya sudah keluar? Masih berkenan Pak Kadis untuk Bapak? Halo, Pak Kadis? Ya. Bapak masih ada waktu atau mau lengser? Mohon izin, Bu. Iya. Iya, mangga Bapak. Mohon izin sekalian live. Terima kasih semua teman-teman guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Saya izin live karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Pak Sekda, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungannya Bapak. Semoga selalu sehat. Baiklah, Pak Ujang, mungkin yang kedua, sesi yang kedua itu dari ini ya, perwakilan TPK dan IGI. Kebetulan akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Mardiah Yasin, SPD MSI. Kepada Ibu Wiwi, mungkin sama Pak ini ya, Ujang. Ya. Saya mempersiapkan share kontennya saja. Langsung saya kembalikan lagi ke Pak Ujang untuk memimpin jadi moderator. Silakan. Terima kasih Bu Dian. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia. Tadi pada sesi pertama paparan materi kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas terkait kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mensikapi situasi dan kondisi yang ada. Pun kita menunggu kepastiannya. Apakah per 13 Juli itu kita bisa langsung melaksanakan tatap muka atau pembelajaran jarak jauh sebagaimana yang kita persiapkan hari ini. Dan untuk sesi kedua ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari rekan kita dibantu dari IGI, yaitu Ibu Wiwi Mariah dari SMP Negeri 2 Padalarang dengan materi bagi pembelajaran jarak jauh di Bandung Barat. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Wiwi untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di Bandung Barat dan Bapak Ibu yang di luar Bandung Barat juga ada ikut bergabung. Selamat datang di kegiatan kami. Hari ini belum masuk ke materi yang untuk intinya, tapi lebih kepada arahan-arahan sama pemahaman tentang BDR ya Bapak Ibu. Kemudian mohon di-share kontennya. Siap. Bapak Ibu hebat, saya di sini mewakili tim pengembang kurikulum Bandung Barat. Jadi di Bandung Barat itu ada tim pengembang kurikulum dari unsur guru yang isinya itu adalah para ketua MGMP semua mata pelajaran tingkat Bandung Barat. Di sini ada Pak Yudi Subrata dari Seni Budaya, ada Pak Ujang dari Matematik, ada Pak Hilman dari IPS, dan kemudian ada Pak Budi dari PPKN,
Kemudian saya juga kebetulan pengurus IGI Kabupaten Bandung Barat. Di sini dari IGI diwakili oleh Pak Cece, bukan diwakili hadir Pak Cece Sutia, tapi beliau ini merangkap nih sambil sedang memberikan pelatihan. Jadi tidak bisa memaparkan materi ini. Materi ini akan saya sampaikan untuk mewakili beliau juga. Kemudian ada Pak Denny Cendrianto. Ini expertnya IT di tim IGI. Nah, Ibu Bapak hebat, kami tim TPK KBB sudah melakukan beberapa kali pertemuan terkait menyambut tahun ajaran baru BDR ya atau PJJ. Jadi kami sudah berkali-kali melakukan pertemuan, meracik berbagai formula, harus seperti apa sekolah, harus seperti apa guru, begitu ya. Sampai akhirnya ketemulah dengan pengurus IGI Kabupaten Bandung Barat. Nah, ternyata kami punya visi misi yang sama, ya, satu frekuensi. Intinya ingin membantu bagaimana supaya guru atau sekolah itu bisa menyiapkan proses pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, di sini juga kami atas izin dari Dinas Pendidikan tentu saja nanti diberi keleluasaan untuk membimbing atau bukan membimbing ya, memfasilitasi Bapak Ibu barangkali nanti ada yang kurang paham atau misalkan perlu bantuan di sekolahnya ya Bapak Ibu, kami siap memfasilitasi itu. Dibuka kemudian slide-nya. Nah, Bapak Ibu, kenapa BDR ini dilaksanakan di Bandung Barat? Dasarnya sama ya di seluruh Indonesia juga. Ada SKB 4 Menteri yang menyatakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis hanya 6% yang boleh tatap muka yang di zona hijau ya Bapak Ibu. Bandung Barat sendiri kemarin itu masih zona kuning. Jadi kita masih diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ya. Kemudian ada edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Semuanya pasti sudah paham ya di setiap sekolah. Dilanjut kemudian. Nah, Bapak Ibu, di edaran Mendikbud ini ada poin-poin yang harus menjadi acuan sekolah ya, acuan guru dalam mengembangkan kurikulum, dalam mengembangkan pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu harus bermakna bagi siswa. Ya, harus bermakna bagi siswa dan tanpa terbebani capaian target kurikulum. Itu poin yang harus menjadi catatan kita ketika merancang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, fokus terhadap kecakapan hidup. Jadi upayakan konten yang kita berikan itu fokus kepada penggali kecakapan hidup siswa. Jangan fokus kepada konten, sesuai dengan poin pertama. Kemudian penyajiannya harus bervariasi Bapak Ibu. Ya, ini PJJ, kalau kita misalkan setiap pertemuan dengan siswa hanya anak-anak baca halaman sekian, jawab soal ini, atau misalkan rangkum, aduh itu kasihan anaknya ya Pak Bu ya. Nah nanti kita harus bisa merancang itu. Ini tentu saja kerjasama antara semua guru dengan pihak sekolah, tidak bisa sendiri-sendiri ya Pak Bu. Intinya ini adalah sistem. Sekolahnya yang harus mempersiapkan diri, memfasilitasi guru-guru supaya bisa menciptakan pembelajaran yang variatif ini. Kemudian jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Jangan hanya hobinya tugas ini nak, tugas itu nak, gitu ya. Tapi ternyata sama kita tidak diberi umpan balik sama sekali. Dan umpan balik itu cukup dengan kualitatif. Misalkan tugasnya sudah bagus, gitu ya. Tidak usah berupa skor. Tapi wajib Bapak Ibu direspon. Jangan sampai anak itu bertanya-tanya, ini ibunya meriksa nggak ya? Ini sama si Bapak diperiksa nggak ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Itu pentingnya umpan balik ya Ibu ya. Ibu Bapak, jadi komunikasi itu harus tetap terjalin
antara guru dan siswa walaupun kita tidak bertatap muka. Dilanjut kemudian. Nah, ini prinsip utamanya. Yang paling diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Semua yang terlibat di dalam proses pembelajaran, termasuk yang menetapkan kebijakan pembelajaran. Setahu saya di KBB sekarang itu sudah 75% ASN itu masuk. Kemarin saya dengar informasi dari teman ya di Dinas Lingkungan Hidup, katanya sudah 75% Bu sekarang masuk untuk ASN struktural, tapi tetap dipiket katanya seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah yang saya tahu piket itu masih di seputaran tenaga pendidik ya, termasuk di sekolah kami. Nah, kemarin saya juga dapat informasi dari Pak Cece, Ketua IGI KBB, karena beliau dinasnya di SMA, di bawah naungan distrik provinsi. Kalau di SMA, semua guru sudah wajib, Bapak Ibu, sudah wajib ke sekolah. Jadi walaupun pembelajarannya jarak jauh, semua guru mengontrolnya dari sekolah, gitu ya. Saya pikir itu bagus ya, jadi kita bisa saling sharing, saling support, gitu ya. Kalau di rumah kan kadang ketika bingung, ya sudahlah, begitu ya. Nah itu, jadi sekali lagi utamakan kesehatan dan keselamatan. Yang berikutnya, oke, di sini mudah-mudahan banyak wakasek kurikulum yang hadir, ya, supaya nanti di sekolah bisa mengarahkan guru-gurunya untuk bisa menyederhanakan kurikulum. Karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa dalam pembelajaran BDR ini tidak ada target untuk mencapai kurikulum ya Bapak Ibu. Fokusnya adalah belajar itu bermakna dan fokus pada kecakapan hidup. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pemetaan kurikulum. Caranya dengan melakukan analisis kompetensi dasar. Ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Sebetulnya kami itu di tim TPK dan tim IGI itu agak ketar-ketir gitu ya. Kita hanya punya waktu 2 minggu juga tidak ya, sampai ke tanggal 13. Banyak hal sebetulnya yang harus dilakukan. Ini ini cukup berat untuk poin ini ya, penyederhanaan kurikulum. Jadi alangkah baiknya kalau di sekolah kita itu ada kegiatan menganalisis KD sama materi esensial yang akan disampaikan. Disesuaikan tentu saja dengan muatan lokal masing-masing. Ya, jadi tidak bisa satu sekolah sama dengan sekolah lainnya karena tergantung pada sarana prasarana dan konten lokal yang akan diangkat. Di KD kita itu ada beberapa KD yang ternyata tumpang tindih atau saling beririsan Bapak Ibu. Ya, sehingga sebetulnya dari sekian KD semua mapel itu bisa diracik pembelajaran terpadu lintas mapel. Nah, ini tidak mungkin dikerjakan oleh guru sendiri-sendiri atau udah ada ya sama tim kurikulum misalkan ya atau sama rawakasek, tidak bisa. Ini harus dilakukan oleh seluruh guru. Seluruh guru harus tahu pasti KD-KD di setiap mata pelajaran. Nah, nanti dianalisis mana yang bisa diajarkan bersama-sama dengan mapel yang lain. Ya. Nah, untuk hal ini nanti kita akan menghadirkan narasumber langsung dari kementerian ya Bapak Ibu, namanya Ibu Aulia Wijiati. Nanti kita akan diajarkan bagaimana caranya meracik satu topik pembelajaran yang merangkum beberapa KD dari beberapa mapel. Ya, jadi kami harap Bapak Ibu jangan sampai melewatkan sesi-sesi berikutnya karena itu merupakan bekal, betul-betul bekal untuk kita nanti menghadapi tahun ajaran baru. Kemudian materi esensial dan materi prasyarat. Kita guru hanya dituntut untuk menyampaikan materi-materi esensial dari KD 3 dan KD 4. Tidak semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca pedoman BDR atau pedoman PJJ yang sudah di-share beberapa bulan lalu, kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu, di situ kita
diberi keleluasaan untuk menyajikan 3 strategi. Ya, Bapak Ibu, ada strategi A, di mana kita itu dipersilahkan untuk memberikan pembelajaran yang ideal. Jadi PJJ tapi ideal, seperti kita tatap muka. Jamnya ideal, KD yang disampaikannya ideal, kemudian KKM-nya juga harus dicapai sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi ada target ketuntasan kurikulum. Nah, yang kedua, yang disampaikan itu yang strategi B, boleh kita hanya menyampaikan materi esensial, ya, tapi dari seluruh KD itu yang strategi B. Dan yang terakhir, kita hanya fokus kepada life skill. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana itu kesepakatan di sekolah masing-masing, ya. Tidak bisa misalkan satu guru, misalkan saya guru IPA, saya mah mau strategi A, gitu ya. Nanti yang mapel yang lain, saya mah mau strategi C. Nggak bisa. Itu semuanya harus disepakati di sekolah. Karena nanti akan menjadi racikan dalam dokumen KTSP. Sekali lagi, kita mempersiapkan ini harus bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa orang per orangan, harus bersama-sama. Kemudian ada reformulasi penyederhanaan. Nah, ini harus disederhanakan baik dari sisi konten, ya, muatan kurikulumnya, seperti poin di atasnya, kemudian dari waktu. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa waktu itu nanti dipangkas menjadi 50%-nya. Ya, jadi ini benar-benar proses pembelajaran yang sangat berbeda, ya Bapak Ibu, yang sangat berbeda. Waktunya juga dipersingkat. Kalau tatap muka, ya, begitu juga kalau PJJ. Kemudian kalau tatap muka jumlah siswanya juga harus separuhnya, ya. Jadi nanti dibuat beberapa gelombang. Nah, kita tidak membicarakan itu. Sekarang kita fokus kepada PJJ-nya, ya. Kemudian, nah ini mah kan nggak aneh ya, Bapak Ibu sudah biasa menyusun RPP, gitu ya. Nah, ada yang aneh itu mungkin menyusun modul. Pengalaman kemarin di semester genap, mungkin kita semua sepertinya hampir sama ya Pak Bu kasusnya, karena pandemi ini datang secara tiba-tiba, tidak ngabarin dulu, tentu semuanya tidak punya persiapan. Ya, jangankan punya modul, punya RPP yang cocok untuk PJ aja pasti kita tidak punya, gitu ya. Akhirnya kita ya sejalan-jalannya saja tanpa panduan, gitu ya. Itu di sekolah kami, tapi saya tidak tahu di sekolah Ibu dan Bapak ya. Nah, berangkat dari sana, kami tim TPK sudah juga membahas ini. Bagaimana sih racikan RPP dan modul dan LKPD yang nanti digunakan pada pembelajaran jarak jauh. Karena sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Pertama dari kontennya juga di atas sudah disebutkan berbeda. Kemudian racikan RPP-nya juga tentu berbeda. Karena bahasa tatap muka dengan bahasa kita daring itu berbeda racikannya. Tidak usah bingung, karena nanti kami akan menyampaikannya dalam satu sesi utuh, khusus untuk menyusun RPP inspiratif dan modul sederhana. Nah, kenapa modulnya penting? Ya penting, karena ketika kita melakukan pembelajaran daring, kita kan harus share konten. Ya, kalau selama ini mungkin kita fokus di WA gitu ya, nah nanti kita akan menggunakan yang lain. Kalau di WA kan akan pertama ke handphonenya juga berat, kemudian kita juga riweuh gitu ya, akan kesulitan dalam menjalankan proses ini. Kemudian Bapak Ibu, di kegiatan modul juga ini sangat diperlukan buat anak-anak kita yang tidak memiliki akses untuk belajar secara daring. Kalau tidak salah Pak Dadang pernah menyampaikan di media guru bahwa di Bandung Barat itu baru 81% ya yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring. Nah, yang 19%-nya nasibnya bagaimana? Ya, kan mereka juga anak-anak kita. Maka dibuatlah modul yang nantinya dicetak untuk
proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan moda luring. Begitu Bapak Ibu. Nah, barangkali di KBB ada mungkin ya satu daerah yang tidak tersentuh sinyal sama sekali. Nah, modul ini akan sangat membantu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti modul ini disampaikan secara berkala kepada siswa. Teknisnya mungkin nanti diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kalau di sekolah kami rencananya nanti orang tua disuruh datang misalkan setiap 2 minggu sekali untuk mengambil modul itu. Ya, itu Bapak Ibu. Dilanjutkan Bu Dian. Nah, Bapak Ibu, strategi yang kami laksanakan dari Distrik, ya, inisiasi dari tim pengembang kurikulum KBB ini adalah kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi Distrik bekerja sama dengan IGI KBB karena IGI KBB siap memfasilitasi konten-konten yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi IGI KBB siap hadir. Kami sudah punya program namanya IGI KBB Sabah Sakola, Bapak Ibu. Kalau sudah bisa bertatap muka, kami siap berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Yang tentu saja yang memerlukan fasilitasi dari kami. Ya, kontennya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan Save the Children, kemudian dengan PSMK, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, kita bisa berkumpul di sini, luar biasa, sudah berkumpul 440 partisipan di ruangan ini, ya, di berbagai daerah, yang kalau tatap muka sepertinya tidak mungkin. Ini atas jasanya dari PSMK yang di ruangan ini diwakili oleh teteh yang cantik yang suaranya menggelegar tadi ya, Ibu Umi namanya dari Bogor. Ya. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas, salah satunya dengan UPI. Nanti salah satu materi yang akan kami paparkan tentang portofolio, itu nanti narasumbernya langsung dari UPI. Kemudian materi apa sih yang akan diberikan? Nah, ini adalah hasil dari evaluasi kami di tim. Apa ya yang diperlukan guru? Apa yang harus dibekalkan kepada guru supaya nanti PJJ di tahun ajaran baru itu bisa berjalan lebih baik, lebih terarah, ada pedomannya. Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin-kemarin. Yang pertama, Bapak Ibu, kami siap memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi kita bersama-sama dalam pemanfaatan IT. Mau tidak mau, suka tidak suka, mau ada pandemi atau tidak, ini sudah menjadi satu kebutuhan, ya, sudah jadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena ini harus mengikuti perkembangan zaman, ya Bapak Ibu. COVID itu, pandemi itu hanya memaksa kita untuk segera melek IT dengan cara dipaksa. Itu hikmahnya kalau menurut saya, ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kan guru-guru sudah aktif webinar dan sebagainya, ya sudah ada yang menggunakan Google Classroom, yang tadinya mah nggak mau gitu ya, ngapain pusing-pusing, habis kuota dan sebagainya. Nah kalau untuk sekarang ke depan, ini tidak bisa dihindari lagi, ya. Kalaupun nanti misalkan mudah-mudahan sesegera mungkin COVID-nya selesai, PJJ itu tidak akan ditinggalkan, tetap dijalankan, Bu. Ya, Bapak. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang dipersiapkan itu menyusun bahan ajarnya. Kami nanti akan ada satu sesi membekali Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, bagaimana menyusun modul pembelajaran. Ya. Kemudian menyusun strategi pembelajaran kolaboratif. Nah, Bapak Ibu nanti bisa merancang pembelajaran, nggak usah sendiri-sendiri, ya. Kalau yang sudah pakai Google Classroom, misalkan, gurunya bisa diajak bareng-bareng, Pak Bu, kolaborasi. Ya, tidak usah single fighter. Guru IPA misalnya, maaf saya bicara guru IPA karena saya sendiri guru IPA, misalkan saya basicnya biologi nih, Pak Bu, ya. Kalau IPA itu harus mengajar biologi, fisika, dan kimia, dan itu basicnya beda-beda. Ya, perlu kompetensi yang berbeda. Ketika saya mengajar biologi, karena saya basicnya biologi, itu dengan mudah. Tapi ketika saya mengajar fisika, itu agak-agak nyureng. Harus banyak minta tolong kemana-mana.
Nah, dengan adanya nanti salah satu LMS, Google Classroom, kita bisa mengundang guru tamu. Jadi nanti diundang rekan kita yang siap membantu mengelola kelas kita. Nah, itu strategi pembelajaran kolaboratif. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan BDR itu? Disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak. Kalau yang sudah bisa daring murni, ya silakan daring semuanya, siswanya daring, ya. Tapi kalau ada siswa-siswa yang mungkin tidak punya handphone, ya, atau punya handphone tapi tidak ada jaringan, ya, atau punya handphone ada jaringan tapi nggak punya uang buat beli kuota, ya kan itu banyak kasus yang terjadi. Nah ini laksanakanlah pembelajaran luring, luar jaringan. Dengan bagaimana? Ya menggunakan modul yang nanti Bapak Ibu buat. Gitu ya. Kemudian dilanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sebelumnya, oke, hatur nuhun kemudian. Bapak Ibu, pasti tadi langsung ada yang berpikir, modul gitu ya, siapa yang nyetaknya, siapa yang motokopinya gitu ya, dan sebagainya lah yang berhubungan dengan biaya. Pemerintah sudah memberi sen ya di pedoman penggunaan dana BOS itu sekarang disesuaikan juga dengan kondisi pandemi. Ada poin-poin yang memang diarahkan untuk terselenggaranya proses pembelajaran jarak jauh sebaik-baiknya. Yang pertama, sekolah diberi keleluasaan untuk menambah bandwidth internet, ya Bapak Ibu. Jadi bisa ditambah ininya apa kecepatannya gitu ya. Saya kurang paham kalau membahas ini. Kemudian, nah ini penyusunan bahan ajar. Proses penyusunannya juga bisa diajukan Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat proposal misalkan ke kepala sekolah, ajukan kita selama berapa hari mau mengadakan workshop menyusun bahan ajar atau modul. Itu akan difasilitasi, jangan dulu dipindahkan, akan difasilitasi oleh kepala sekolah. Dasarnya apa? Dasarnya ada pedoman penggunaan dana BOS yang terbaru yang sekarang, ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan setelah kegiatan ini bagi yang belum, kalau yang sudah ya alhamdulillah ya hebat. Bagi yang belum tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jadi nanti setelah mendapat materi bagaimana sih membuat modul, nah itu bisa langsung diajak teman-temannya di sekolah. Kalau mengajak teman-teman pasti kan harus botram. Kalau botram kan perlu anggaran, ya. Nah diajukan proposal ke kepala sekolah, ya Bapak Ibu. Semangat. Kemudian pelatihan kompetensi guru. Nah ini. Tadi pasti sebagian besar dari kita itu gaptek, ya Bapak Ibu, sama saya juga kalau sudah berhubungan dengan IT itu langsung nyureng gitu ya. Tapi udah gimana lagi, kita harus berubah, kita harus mengikuti ini ya. Tentu nanti capaiannya berbeda-beda, ada yang kecerdasan IT-nya tinggi, ada yang lama, tidak masalah. Yang jelas kita tetap punya semangat untuk terus belajar. Ya, gitu. Yakin alon-alon asa kelakon nanti lama-lama akan bisa. Seperti main WA dulu juga tidak bisa, lama-lama kan mahir ya Bapak Ibu. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana COVID. Sudah pastilah di sekolah sekarang pasti sudah ada sabun cuci tangan, ada tisu, dibagi masker, dibagi hand sanitizer ya, dibuat alat-alat buat sarana cuci tangan dan sebagainya. Itu memang diperbolehkan ya Bapak Ibu. Kalau di sekolahnya masih belum ada, nah itu bisa Bapak Ibu sampaikan. Nanti ini di-share di chat ya. Kemudian daftar hadir sudah di-share, mohon maaf. Nanti 15 menit sebelum selesai. Oh, oke. Next slide. Nah, Ibu Bapak, barangkali sekolah Bapak Ibu Bapak nanti setelah ikut nih pelatihan 8 sesi ya, masih bingung atau yang ikutnya baru seorang tapi bingung menyampaikannya ke teman-teman, misalkan ya, kami dari tim IGI, tim TPK dengan senang hati siap mendampingi Bapak Ibu ya
mau webinar, mangga, mau tatap muka juga, hayu ya, mudah-mudahan jadwalnya sinkron. Nanti kami bagi-bagi tugas. Kontennya silakan sesuaikan dengan yang Bapak Ibu perlukan di sekolah. Ya, nanti kami akan usahakan mencari pemateri yang kompeten sesuai dengan konten yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, kami punya koleksi narasumber banyak, insya Allah ya bisa memfasilitasi itu. Jangan memikirkan biaya, ya Bapak Ibu, cukup menyediakan konsumsi buat teman-teman saja selama berkegiatan mungkin ya. Kami murni ini sudah ikrar terutama dari IKBB dari tahun lalu memang kami ingin menyelenggarakan ini ya. Hanya baru terjalin kerjasama dengan Disdiknya baru terrealisasi sekarang. Dan ini adalah program yang pertama. Jadi silakan Bapak Ibu apabila nanti di sekolahnya nanti masih bingung misalkan mau mengusulkan ke kepala sekolah pelatihan menyusun modul di sekolah, maka silakan boleh hubungi saya atau ini bisa menghubungi Pak Devi rekan kami ya guru SMA Negeri 1 Ngamprah ya Bapak Ibu. Jadi nanti kami kondisikan insya Allah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang mau didiskusikan kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dicari solusinya bersama. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam untuk mendiskusikan hal ini. Teman-teman yang lain juga saya undang, mangga bisa ada yang mau melengkapi Pak Budi, Pak Cece, Pak Denny, Pak Hilman, Pak Yudi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan wakili IGI KBB dan tim TPK KBB. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mangga Pak Ujang, pilih yang boleh didiskusikan. Ya, terima kasih Bu Wiwi yang sudah menyampaikan paparannya yang luar biasa. Ada beberapa hal yang menjadi fokus, bisa kita jadikan sebagai fokus kita. Yang pertama, bagaimana di sekolah melakukan upaya yang pertama pemetaan kurikulum, tentu saja ini sangat penting dalam rangka persiapan untuk PJJ ini. Yang kedua, analisis KD, sebab memang hasil diskusi kami tim TPK bahwa ada KD-KD yang saling beririsan lintas mapel. Tentu saja dalam menganalisis KD ini kita fokuskan bahwa yang beririsan itu satu tingkat, artinya kalau kelas 7 itu kelas 7 semua. Kalau kelas 8 lagi, begitu pula kelas 9. Lantas kita pun bisa memilih materi-materi esensial yang memang dibutuhkan untuk disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, reformulasi penyederhanaan, ini memang sangat dibutuhkan. Dan yang keempat, yang disampaikan oleh Bu Wimeria, menyusun RPP atau modul ataupun LKPD yang bisa mengakomodir berbagai mata pelajaran. Ya. Selanjutnya tentang strategi ada 3 yang bisa kita tempuh. Pertama, pembelajaran ideal. Tentu saja mungkin dalam kondisi dan situasi seperti ini untuk sebagian banyak sekolah rasanya sulit. Ya. Tapi kalau memungkinkan itu bisa dipilih sebagai salah satu alternatif pilihan. Yang kedua, kita hanya menyampaikan materi-materi esensial saja. Dan yang ketiga, kita fokus kepada life skill. Tentu saja untuk semua itu memerlukan kolaborasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi. Dan kita pun tidak boleh melupakan berbagai kendala permasalahan yang ada, diantaranya akses jaringan, ya, bahwa hasil dari pemetaan distrik itu baru 80%. Bahkan mungkin realitanya kurang dari persentase tersebut partisipasi siswa selama pengalaman kita di semester genap kemarin. Hal ini tidak lepas dari bahwa PJJ yang kita laksanakan kemarin tentu saja dilaksanakan mendadak tanpa persiapan. Sebagaimana yang disampaikan oleh BIPI, bahwa pandemi ini datang secara tiba-tiba tanpa kita
memprediksikan bahwa akan dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti yang kita alami. Ada beberapa strategi yang bisa dilaksanakan. Dalam hal ini Disdik sudah bekerja sama dengan IGKBB, kemudian dengan Save the Children, dan juga PSMK, yang termasuk webinar ini juga difasilitasi oleh Dirjen PSMK. Materi-materi yang tentu saja kita butuhkan diantaranya pemanfaatan IT, penyusunan bahan ajar, kemudian strategi pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Yang selanjutnya tadi pelaksanaan BDR bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing dengan pilihan-pilihan strategi yang sebagaimana yang disampaikan. Barangkali itu entry point-nya yang disampaikan oleh Bu Wi. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita sharing, mendiskusikan apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan PJJ sesuai dengan tadi materi yang disampaikan oleh Bu Wi. Silakan Bu Dian diatur saja untuk lalu lintas tanya jawab ini. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Pak Ujang. Sebelumnya diberitahukan presensi sudah ada di chat Webex. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Satu sekolah itu diundang yang sunahnya 10 orang, yang wajibnya 10 orang, yang sunahnya berapapun, mau 1000 orang juga boleh ya? Boleh. Kita roomnya masih sangat luas nih, sangat terbuka lebar. Boleh. Oke Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Silakan raise hand di atau chat ya di itu. Raise hand atau chat di chat Webex. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada beberapa tuh Bu Dian. Di chat Webex saya cari dulu. Ini nanya presensi. Pertanyaan belum ada ya. Kecuali mungkin nanti saya cari yang di raise hand. Oke, raise hand. Siapa sekarang? Coba Teh Umi. Oke. Halo Ibu. Halo. Nggak ada suaranya, kepencet. Bu Imas. Halo Bu Imas. Bu Mike, Bu Imas. Halo. Lagi ngobrol. Bu siapa sekarang? Bu Mike. Silakan Bu Mike. Bu Mike, Teh Mike, mangga. Teh Mike, halo. Setuju juga kayaknya. Bu Susiarini, Teh Umi. Susiarini, bentar. Halo. Coba Pak Aib nih. Saya pudin juri pasti segera diangkat. Ya. Silakan Pak Aib dari Batu Jajar 1. Batu Jajar 1. Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan Pak Aib. Oke. Terselamit tepangnya Bu Diananya. Luar biasa Batu Jajar 1 nonton bareng ya. Mohon alhamdulillah ya. Keren, tepuk tangan. Kepala sekolahnya luar biasa. Kang Haji hebat. Bu Wiwi, selamat pagi. Bu Teh Umi, sampai ketemu lagi. Ini pertanyaan buat Bu Wiwi ya. Bu Dian mungkin ya. Mungkin sharing aja. Ya. Mangga. Bu Wiwi, mungkin salah satu apa ya, dalam pembelajaran mungkin khusus untuk matematika karena saya kebetulan mengajar matematika, ini kita perlu penggunaan media pembelajaran ya, Bu Wiwi ya? Iya. Mungkin kira-kira ada apa ya tips atau untuk pembelajaran daring sekarang, ini media pembelajaran mungkin harus ada sedikit perubahan apa ya, konsep atau trik mungkin agar siswa mudah untuk menggunakannya secara mandiri. Karena selama ini kalaupun di kelas kita banyak sekali difasilitasi oleh guru dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, kira-kira mungkin di dalam 8 sesi ini ada pembahasan tidak mengenai media pembelajaran pada situasi seperti ini? Mungkin ada trip khususnya atau seperti apa mungkin Bu Wiwi? Iya.
Mangga, langsung dijawab satu-satu Bu Dian. Pak Ujang. Halo? Pak Ujang. Langsung aja satu-satu. Sebaiknya kita tambung dulu pertanyaannya. Untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Yang lainnya silakan Bu Dian, itu ada Pak Yusyu, ada Pak Ali Mutaji. Oke. Teh Umi. Siapa? Pak Ali Mutadi. Pak Ali. Ya. Halo. 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 Bu Srina. Sebentar. Bu Srina. Halo. Oke, bentar. Halo. Mungkin lagi pada di dapur nyiapin makan? Iya. Coba Pak Yusyu. Saya nyari di chat ya. Oke. Ada pertanyaan yang di chat. Terkait dari ini ya, buku Serina ya, terkait penyatuan KD yang tumpang tindih antara mapel 1 dengan mapel lainnya, mungkin harus ada sistem pengaturan jadwal kembali. Nah, ini bagaimana nih, Teh Wiwi? Ini dari buku Serina Parongpong 1, SMP 1 Parongpong. Oke. Selanjutnya bagaimana kiat-kiat agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya? Akses internetnya susah. Kemudian yang memiliki HP Android juga terbatas. Ini dari Cynthia Isma, BK SMPN 1 Cipongkor. Ya, Ibu Cynthia Isma. Oke, selanjutnya. Udah 3. Baru 2 ah. Ya. 3 Pak Aep, Bu Kurnida tadi sama Bu. Kemudian. Oke. Silakan Teh Wiwi. Nggak fokus, ngitungnya bingung. Kan tadi kata moderator tidak. Bu. Mana itu? Ya. Dari Pak Saifuddin Puri tadi terkait tentang media pembelajaran. Ya. Kemudian dari Bu Dina Mulyasari ini terkait penyatuan KD yang tumpang tindih antara mapel 1 dengan mapel lainnya, mungkin harus ada sistem pengaturan jadwal kembali. Dan terakhir dari bagaimana kiat dari Bu Cynthia kiat agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ya, silakan Bu Wiwi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pak Aep nanti kami sepertinya tidak ada sesi khusus untuk media, tapi ini bisa nanti include di dalam proses pembuatan modul, ya Pak ya. Dalam penyusunan RPP dan pembuatan modul itu pasti medianya dibahas, ya. Nah, kalau gambaran singkat saya, media yang diperlukan selama PJJ dengan PBM tatap muka itu tentu akan sangat berbeda, ya. Yang pertama, manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar rumah siswa, itu fokus utamanya, yang mudah didapat di sekitar rumah. Kebetulan saya sekarang juga lagi pelatihan dengan Pempa TK IPA, disuruh merancang percobaan dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah, ya. Udah seminggu ini muyeng sekali, ya. Dan itu betul-betul dituntut kreativitas tingkat tinggi dari guru yang nanti akan mengarahkan siswa. Ya, itu. Dan itu juga akan merangsang kreativitas siswa. Ketika dia tidak menemukan benda yang disarankan guru, dia akan mencari yang lain yang disesuaikan dengan yang ada di rumahnya. Ya. Kemudian bisa juga kita menghadirkan video
video dari benda-benda yang digunakan sebagai media pembelajaran kita, dihadirkan ke dalam kelas maya kita ya kalau yang metode daring. Ya kalau metode luring mungkin ya diberikan berupa gambar-gambar atau foto-foto ya. Itu intinya memang PJJ itu memerlukan kreativitas yang luar biasa dari guru. Makanya saya tadi katakan kalau saya mah jujur ketar-ketir gitu ya menghadapi tanggal 13 mau seperti apa itu. Tapi alhamdulillah di sini banyak teman-teman, sudah 432 orang ya. Tim yang luar biasa, insya Allah jangan patah semangat, kalau bersama-sama kita persiapan insya Allah kita bisa ya. Itu untuk sementara mungkin untuk Pak Ep ya. Kemudian untuk Ibu Dina tadi yang masalah KD yang tumpang tindih ya Bapak Ibu. KD yang tumpang tindih ini sebaiknya jangan disuruh tumpang tindih. Jadi dibelajarkan dalam satu waktu. Nanti kurikulum itu akan meracik ulang jadwal Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya wakasek kurikulum gitu ya. Jadi nanti ada jadwal versi Dapodi yang ideal, sepertinya begitu ya Pak Ujang ya. Kemudian ada jadwal yang akan kita implementasikan dalam PJJ. Kemudian bisa di-share yang pemetaan KD nggak, Budian? Biar saya kasih contohnya. Waduh. Saya cari dulu ya. Ngomong aja dulu, nanti saya cari dulu. Ngomong dulu. Itu di Japri sama diriku. Saya cari dulu. Itu ya, untuk Ibu Dina. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana meracik KD yang tumpang tindih supaya nanti tidak memberatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian jadwal sudah pasti nanti pihak sekolah akan meracik ulang. Tidak akan mengikuti jadwal yang tatap muka yang selama ini kita gunakan. Ya, jangan khawatir. Ibu Sintia, kiatnya apa kalau akses susah? Kalau berhubungan dengan teknis, ya itu mah gimana ya? Nggak bisa. Kalau sinyal, kemudian HP, sekolah kan nggak bisa memfasilitasi HP, ya. Kita ke orang tua juga tidak bisa memaksa orang tua membelikan HP buat anaknya, gitu ya. Sekolah sebetulnya harusnya memberikan kuota untuk siswa. Setahu saya boleh ada, ya, bahwa sekolah bisa memfasilitasi kuota untuk siswa walaupun jumlahnya terbatas untuk orang-orang yang betul-betul memerlukan. Tapi ini kembali lagi kepada kebijakan sekolah. Nah, kiatnya gimana supaya anak-anak didik kita itu bisa tetap belajar? Supaya kita sebagai guru tetap melaksanakan tupoksi utama kita membimbing siswa. Solusi satu-satunya adalah pembelajaran di luar jaringan. Ya. Apa perangkatnya? Modul, Bapak Ibu. Modulnya dari mana? Wayahnya IHT ngadama modul di sekolah. Itu tidak ada yang lain. Bagaimana menyampaikannya? Bisa nanti pihak sekolah yang menyampaikan. Misalkan ini biasanya yang tahu pasti siswa itu kan wali kelas, ya. Jadi nanti ada pemetaan tempat tinggal siswa. Atau kita identifikasi siswa mana sih yang tidak punya HP sama sekali. Kalau di kami kemarin sudah diidentifikasi waktu pembagian rapot, ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak punya HP, kemudian kami lihat alamatnya, karena ternyata jumlahnya sedikit, itu bisa dua kemungkinan. Bisa nanti kami antarkan modulnya ke yang bersangkutan, bisa juga nanti orang tuanya yang disuruh mengambil ke sekolah, Bapak Ibu. Ya, yang jelas mah modulnya harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Semangat ya, tanggal 13 itu sudah dekat. Jadi nanti Bapak Ibu bersama-sama di sekolahnya, sekali lagi bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri untuk menyiapkan modul ya yang akan dibagikan. Nah Bu, gimana modulnya nanti banyak? Pelajaran PKN ada berapa modul, pelajaran IPA berapa modul gitu ya. Nanti peran dari pembelajaran terpadu yang akan menjawabnya. Jadi nanti pembelajaran itu tidak parsial, tidak orang per orang, tidak mapel per mapel, tapi dipadukan. Seperti yang tadi Bu Dina tambahkan, gimana KD yang tumpang tindih. Nah itu, semakin banyak KD yang tumpang tindih, semakin enak kita membuat
topik-topik pembelajaran lintas mapel. Ya, jadi bisa saja nanti dalam 2 minggu anak belajar sesuatu, misalkan ya, sama nanti akan saya contohkan. Kemudian sudah siap filenya? Ada juga file yang waktu kita rembuk PPK di distrik, nggak apa-apa yang itu? Yang itu yang pemetaan KD Griwa? Griwa. Di Japri, Word. Oke, saya kasih aja hostnya ke Teteh, karena ini kuota saya habis. Ini oke di laptop. Ini saya pakai paket meeting, tapi kuota udah habis gitu. Saya kasih saya kasih ya. Saya coba. Oke. Saya coba share. Oke, bola dunianya ke Teteh Wiwikan ya. Dulu. Barangkali mau sama Pak Ujang dulu disambung pembicaraannya, saya siapkan filenya dulu. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Pada prinsipnya bahwa dalam rangka melaksanakan pembelajaran jauh ini, bahwa bagaimana upaya kita bisa tetap melayani siswa untuk tetap bisa melakukan kegiatan belajar. Tentu saja bahwa kondisi ini tidak sama dengan kondisi normal, ya, atau tidak sama dengan kondisi ideal seperti yang biasa kita lakukan sebelum ada pandemi ini. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam memfasilitasi pembelajaran jauh ini yang harus kita jadikan catatan penting adalah satu, tidak menyulitkan siswa. Yang kedua, bahwa fokusnya bukan capaian kurikulum. Ya. Nah, itu barangkali fokus yang harus kita pegang. Walaupun memang bahwa dalam pemikiran kita bahwa pembelajaran jarak jauh ini bagaimana siswa tetap bisa terlibat belajar secara aktif, dan kondisi ini memang di tiap sekolah ada keterbatasan. Jadi permasalahan bahwa jaringan yang ada di lingkungan tempat tinggal siswa, ya hampir di sebagian banyak sekolah di KBB ini mengalami. Dan pada saat kita temu bicara dengan Pak Kabid, tim TPK dengan Pak Kabid, bahwa hal ini bisa dilakukan dengan cara luring. Bisa tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, ada semacam kurir dari sekolah yang menyerahkan LKPD atau modul yang sudah disusun oleh sekolah. Atau orang tua diundang datang ke sekolah untuk mengambil bahan ajar, modul, atau LKPD untuk siswa belajar. Ya. Kuncinya memang sebagaimana yang ditekankan oleh Bu Wiwi tadi adalah ada kerjasama yang baik di antara guru kita semua di sekolah. Dan tentu saja ini dalam hal ini Wakasek bidang akademik atau Wakasek kurikulum menjadi kunci atau motor untuk terbangunnya sebuah sinergitas sehingga terjadi kolaborasi yang baik. Sebab dalam kondisi seperti sekarang ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri atau membawakan pembelajaran sendiri-sendiri. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas juga bahwa alokasi waktu untuk belajar ini hanya 50%. Ya. Nah, itu sudah siap mungkin itu Pak harus jadi catatan. Oh iya, Mbak Buwi sudah di-share. Ya. Silakan dilanjutkan penjelasan oleh Buwi terkait dengan KD yang tumpang tindih atau jangan tumpang tindih lah, beririsan gitu. Ya. Takutnya kalau tumpang tindih jadi konotasinya negatif gitu ya. Jadi KD yang beririsan antar mapel gitu. Silakan Bu Wiwi dilanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba sharing apa yang sudah kami lakukan di sekolah ya. Mudah-mudahan bisa diadopsi, dimodifikasi. Ini kami bulan lalu tim pengembang kurikulum sekolah yang terdiri dari Wakasek dan para koordinator mata pelajaran, karena di sekolah kami gurunya banyak ya, jadi tiap pelajaran ada koordinatornya, kalau tidak ada ya tidak usah, jadi semua guru saja langsung ya Bapak Ibu. Kami sudah menganalisis KD ya, saya akan memberi contoh, ini pembelajaran di kelas 7 semester 1. Sebelum ke sini harus ada kesepakatan ya, terutama guru bahasa. Alhamdulillah ya,
di sekolah kami sudah satu paham bahwa bahasa itu adalah tool, bukan ilmu yang dipelajari, tapi alat, ya. Jadi nanti bahasa itu bisa masuk kemana-mana, ya, bisa ikut kemana-mana. Itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, disepakati pula siapa nih yang mau jadi KD intinya, yang mau memunculkan topiknya, nuga dula lakona. Jadi nanti yang lain ikutan gabung, gitu ya. Nah caranya gimana? Ya itu, setiap guru nanti menyampaikan idenya, misalkan saya ingin mengajarkan ini di PJJ ini, caranya begini dengan menyampaikan tema A. Misalkan saya kasih contoh ya, saya akan bahas poin nomor 2 yang lebih mudah dipahami. Kalau nomor 1 itu core-nya dari IPA ya, biling kata IPA deh gitu ya. Nah ini core-nya dari guru PKN munculnya. Jadi ketika kita kumpul itu guru PKN mengangkat satu KD-nya 3.4. Saya tidak tahu isinya apa, silakan guru PKN dibuka ya. Jadi beliau itu ingin mengajarkan supaya siswa tahu makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ya. Pembelajarannya seperti itu. Targetnya siswa itu nanti tahu apa saja sih makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah itu, ya. Itu dijadikan core utamanya. Muncullah topik keragaman budaya Nusantara. Jadi nanti kami ketika membuat modul, judulnya ini, keragaman budaya Nusantara. Nah begitu guru PKN menyampaikan, saya langsung nyanggap. Karena di IPA itu ada pelajaran apa yang berhubungan dengan makanan, dengan energi gitu ya. Dan di SD ini sudah disampaikan, anak-anak sudah paham betul. Nah saya sebagai guru IPA mau membahas tentang apa sih kandungan materi, kandungan nutrisi yang ada di makanan tradisional tersebut. Ya, itu dari saya sebagai guru IPA. Kemudian guru bahasa dia akan mengajarkan kalau nggak salah apa teks deskripsi atau apa gitu ya, saya nggak ini. KD-nya 3.5. Matematika juga ternyata ada, Pak Bu. Matematika muncul KD 3.4. Ya. Kemudian IPS KD 3.1. Kalau 3 salah, apa ya, keragaman apa gitu IPS mah mau ngajarin ya teh gitu ya. Kemudian seni budaya, mohon maaf tidak dicantumkan, seni budaya mau mengajarkan siswanya, yaitu seni khas dari setiap daerah di Nusantara itu ada apa saja, ya. Nah PJOK kesenian, olahraga tradisional khas daerah-daerah di Indonesia. Kalau prakarya katanya mau mengajarkan keterampilannya, apa sih kerajinannya yang dihasilkan di tiap daerah di Indonesia itu, gitu ya. Kemudian bahasa Sunda juga masuk KD 3.5. Nah, topik keragaman budaya Nusantara ini kami rencanakan akan disampaikan dalam waktu 2 minggu, Bapak Ibu. Ya, dalam waktu 2 minggu itu anak hanya belajar tentang ini. Dari IPA-nya begitu, dari bahasanya gitu, tapi semua membahas tentang keragaman budaya Nusantara. Gimana caranya Bu Wiwi? Apakah bareng-bareng gitu ya dalam satu hari, dalam satu jadwal? Ya tidak. Kami akan merancang pembelajaran itu nanti per hari 2 mapel. Mapel-mapel yang biasa jadi pelajaran inti seperti IPA, IPS gitu ya, itu akan disimpan di depan. Yang paling belakang adalah pelajaran bahasa. Karena kan pelajaran bahasa akan mengambil konten dari pelajaran sebelumnya. Bahasa kan hanya membahas kontennya, ya. Jadi kalau konsepnya sudah diajarkan di depan, pelajaran bahasa itu tinggal melengkapi. Ya, itu kira-kira rencana yang akan kami lakukan. Bapak Ibu, kami baru sebegitu bekerjanya, ini hasil 2 hari. Dan nanti akan dilanjutkan dengan membuat modulnya seperti apa. Gitu ya. Nah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dina tadi, supaya KD yang sama itu tidak diajarkan masing-masing terpisah-pisah, sehingga nanti siswa itu banyak gitu ya tugasnya. Tapi kalau ini silakan Bapak Ibu bayangkan, anak belajar keragaman budaya Nusantara. Ada
11 mapel yang include di dalamnya semuanya ngomongin keragaman budaya Nusantara, tapi dari berbagai sisi sesuai dengan mata pelajarannya. Saya yakin pembelajaran ini akan lebih bermakna Bapak Ibu, ya, akan lebih melekat di kepala siswa. Nah, pasti akan ada yang bertanya, terus guru PAI ngapain? Itu nggak ikutan, berarti nggak akan belajar. Ya PAI belajar, PAI belajarnya sendiri, ya, tidak mengobrolkan keragaman budaya Nusantara, tetap masuk sesuai jadwal. Kan jadwal dipasang, misalkan Senin IPA dengan IPS gitu ya, Selasa PKN sama seni budaya misalkan gitu ya. Tapi kami sudah sepakat bahwa bahasa itu akan disimpan di hari Jumat. Jadi pada saat 2 minggu pertama itu yang 10 mapel mengajarkan tentang keragaman budaya Nusantara, guru PAI mah enggak. Dia mengajarkan KD sesuai yang targetnya dia, ya, karena tidak bisa dipaksakan untuk bergabung. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu dulu Pak Ujang, mangga. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Itulah penjelasan Bu Wiwi terkait dengan KD yang beririsan antar mapel. Ini menjadi kerja di sekolah masing-masing, di mana nanti Wakasek Kurikulum mempelopori tentang analisis KD yang saling beririsan dari beberapa mapel. Memang kita tidak bisa memaksakan untuk satu mapel tetap harus bisa beririsan dengan yang lain. Sesuai yang disampaikan Ibu Wiwi tadi, kita tinggal memilih KD-KD mana yang memang beririsan antar mapel. Mungkin saja hanya 2 mapel, 3 mapel, atau bahkan seluruh mapelnya bisa beririsan. Barangkali itu rekan-rekan penjelasan dari Bu Wiwi. Silakan Bu Dian, barangkali ada pertanyaan yang lain. Oke, Bu Wiwi masih ini waktu 11.57 ya. Ini beberapa pertanyaan masih ada. Adakah masih siap menjawab lagi untuk 3 pertanyaan? Kalau saya tergantung moderator, kalau mau masih difasilitasi, mangga. Karena kebetulan waktu saya masih luang. Aduh, menigayanya, so sibuk pisan. Kan pada netepan lohor. Mangga. Kesepakatannya bagaimana? Oke. Kalau Pak Ujang, halo? Ya, halo. Gimana Pak Ujang, saya mah? Ini boleh 3 pertanyaan lagi? Iya, sesi 2, silahkan kalau masih ada, singkat saja bertanyanya. Oke, beberapa saya ambil ya. Iya. Yang pertanyaan berikutnya, pada sesi 2, dari Bapak Ahmad Dwi Ganda. Ya, beliau bertanya, Assalamualaikum, bagaimana untuk pembuatan modul dan materi esensial yang membuatnya tim MGMP Mapel tiap pelajaran, baik yang mau disampaikan luring maupun daring. Apakah yang membuatnya tim MGMP mungkin ya? Atau tim sekolah? Mungkin seperti itu pertanyaan dari Ahmad. Kemudian pertanyaan dari Erik Jainuddin. Pak Erik Jainuddin, bagaimana solusi yang ditawarkan IGKBB dengan sekolah-sekolah yang berada di pedesaan yang notabene untuk akses internet anak ini susah? Pembelajaran daring tidak bisa maksimal dilaksanakan. Begitupun pembelajaran luring. Mengingat kendala pandemi seperti sekarang. Ada nggak sih sistem yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan IGKBB khusus zona hijau di pedesaan? Apakah tanggal 13 awal tahun ajaran akan boleh tetap buka atau tetap harus lewat daring atau luring? Atur nuhun. Pak Erik dari SMP 2 Saguling. Oh iya, error ya nak si aplikasinya tadi kan Pak Ibu itu Pak. Itu bisa di-mute nggak yang itu? Siapa tadi? Biar nggak berisik. Mute dulu. Cari dulu. Sebentar. Sudah, silakan. Bu Wiwi, terima kasih Bu cantik. Langsung? Ya, oke. Untuk Pak Ahmad ini memang kalau yang membuat siapa
bisa siapa saja ya, kalau memungkinkan di MGMP ya di MGMP. Tapi kalau sekarang kan MGMP juga tidak bisa bertatap muka, sepertinya, dan ini akan lebih pas kalau menurut saya diracik di sekolah masing-masing, karena harus disesuaikan dengan konten lokal yang akan diangkat. Ya, kesepakatan guru-gurunya. Nggak bisa misalkan satu topik pembelajaran diberlakukan di seluruh KBB, gitu ya. Saya yakin tidak bisa, karena seperti amanat dari Permendikbudnya juga bahwa itu harus lebih kepada life skill, ya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, kondisi masing-masing lingkungan dia tinggal. Menurut saya sekarang ini yang paling tepat, kita masih punya waktu beberapa hari, adalah segera lakukan analisis KD di sekolah Bapak saja. Ya. Saya kebetulan ketua MGMP juga, nampaknya sekarang tidak mungkin memfasilitasi untuk bedah, dan ini tidak bisa dilakukan, harus semua mapel. Kalaupun dilakukan harus oleh tim pengembang kurikulum, ya. Dan kami sudah mencobanya, hanya berhasil membuat waktu itu 5. Ya, saya akan share yang file yang saya tadi tampilkan, barangkali itu bisa di ATM oleh Ibu dan Bapak ya untuk dipraktekkan di sekolah. Tapi sekali lagi, yang terbaik itu adalah yang diracik di sekolah masing-masing, disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing dan kemampuannya, ya, daya dukungnya. Itu yang bisa saya jawab untuk Pak Ahmad. Kemudian untuk Pak Eri, terkait kebijakan distrik untuk sekolah yang benar-benar tidak bisa melaksanakan PJJ ini, saya belum tahu ya Pak ya. Hanya yang kami tahu itu bahwa PJJ itu bisa dilaksanakan secara daring dan luring, gitu ya. Nah, ini mungkin nanti sebaiknya dari pihak sekolah menghadap langsung mungkin Pak, atau menyampaikan surat atau seperti apa, bagaimana sebaiknya untuk kondisi sekolah seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Karena itu sekali lagi kebijakannya langsung ada di distrik atau mungkin Pak Bupati mungkin ya, harus seperti apanya. Itu untuk Pak Erik. Yang kedua untuk Pak Erik, tatap muka tanggal 13 apakah memungkinkan untuk tatap muka tanggal 13 Juli? Kalau saya dengarkan tadi Pak Kadis, kemudian dari edaran dari distrik juga sudah ada kan ya di grup Wakasek Kurikulum, boleh tidaknya kita tatap muka itu kan yang menentukan tim dari COVID itu ya, atas seizin Pak Bupati. Jadi selama belum ada surat edaran bahwa kita boleh melakukan tatap muka, ya kita tidak bisa. Dan sampai saat ini surat terakhir menyatakan bahwa di KBB itu pembelajarannya melakukan pembelajaran jarak jauh. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini tergantung situasi kondisi nanti. Ini kan dinamis ya Pak ya, tergantung perkembangan COVID-nya mungkin kasusnya. Kalau nanti suatu saat, suatu hari, mudah-mudahan besok atau lusa kita masuk zona hijau, sepertinya memungkinkan untuk dilakukan tatap muka tentu saja dengan protokoler kesehatan pencegahan COVID-19. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab dari kedua penanya, Pak Ahmad dan Pak Erik. Mangga Pak Ujang. Halo. Halo. Budian. Halo. Mungkin Budian kuotanya habis tadi katanya kan? Halo. Oh iya, Pak Ujang ada nggak? Nggak ada, udah keluar. Nggak ada. Oh oke. Aduh ini ada yang bertanya lagi ya. Ditutup aja. Oke. Ditutup aja. Iya, sok mangga. Ini Ibu Sri dari SMP 1 Parongpong, kasihan.
Mohon izin bertanya, kalau misal mau menyusun KD yang beririsan dengan mapel lain, terus KD yang beririsan itu IPS di semester 2 dan PKN di semester bagaimana? Selama dalam satu tingkatan, boleh Bu, memungkinkan. Ya, jadi kita sepakat untuk di satu tingkatan. Kalau lintas mapel, lintas semester masih memungkinkan, gitu ya, masih bisa. Yang tidak boleh itu lintas tingkatan, karena takutnya nanti tatap muka diberlakukan dengan normal gitu ya. Jadi kita melakukan pembelajaran yang normal. Kalau masih dalam satu tingkatan masih bisa diatur. Kalau beda tingkatan nanti susah, tidak bisa ya. Jadi diizinkan dalam satu tingkatan kelas 7, misalkan kelas 8, kelas 9 semesternya boleh melintas. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian ditutup saja ya Bu Umi ya. Ini nampaknya pada terlempar deh dari Siap. dari Karena kan Umi. harus sholat duhur. Betul. Bapak Ibu hebat, guru-guru dari KBB dan di luar KBB yang sudah hadir di forum ini, saya mewakili seluruh panitia dari tim PPK, dari tim IGI KBB, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami tunggu kehadiran berikutnya di 7 sesi berikutnya. Ya. Saya sampaikan ulang, nanti di sesi terakhir kami akan menyampaikan sertifikat senilai 32 jam yang ditandatangani oleh Kadisdip PBB. Ya. Saya aturkan terima kasih kepada Bu Umi yang terima kasih sampai dari pagi SMK atas supportnya yang tidak pernah lelah membantu kami. Atas nama IGI, atas nama di sisi KBB kami haturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya tetap jalin kerjasama yang harmonis ya Bu Umi ya. Insya Allah. Iya.